Halo, saya Harten dari Audiotones. Kali ini saya akan berikan sedikit penjelasan mengenai safety kelistrikan dalam audio mobil. Kalau kita lihat dari kacamata audio mobil ya, kelistrikan mobil itu sendiri pada prinsipnya sudah diatur pas sesuai dengan standar untuk dipakai di mobil itu sendiri. Nah, begitu masuk di aftermarket, kita akan menambahkan mungkin amplifier di situ, kita menambahkan prosesor di sana, dan mungkin sebagian besar kalangan yang menambahkan misalnya amplifier plus subwoofer dan penggantian speakernya. Nah, otomatis ini kan akan merubah kelistrikan dan kebutuhan dari mobil itu sendiri terhadap listrik yang sudah standar dari pabrikan. Untuk saran saya dari pengalaman yang saya jalankan adalah buatlah kelistrikan itu terpisah dari standar mobil itu sendiri. Artinya, kita akan membuat kelistrikan itu tersendiri, terpisah dari yang sudah terpasang dalam mobil. Gitu. Nah, ini akan membuat keamanan yang lebih baik untuk mobil itu sendiri dan sistem audionya karena sudah dipisahkan secara kelistrikannya. Nah, begitu penggabungan ini dilakukan tanpa dipisahkan, problem yang terjadi adalah kabelnya biasanya tidak mencukupi untuk arus listrik yang lebih besar. Karena kabelnya itu kan sudah standar. Kita otomatis butuh kabel yang mungkin sedikit lebih besar supaya arusnya bisa lewat lebih besar juga. Nah, kasus kebakaran yang biasanya terjadi itu satu, masalah korslet. Artinya mungkin dari sistem perkabelan yang diinstal itu tidak cukup standar. Contoh misalnya, ada beberapa kasus misalnya kabelnya itu hanya dikupas, setelah itu dipasang. Nah, saran saya adalah memakai skun yang tepat, secara ukuran yang tepat, dan membuat kabel itu serabutnya tidak keluar dari skun. Oke. Yang kedua adalah kabel yang digunakan itu harus memenuhi standar besaran kabel. Dalam arti listriknya itu mencukupi di dalam besaran kabel yang kita tambahkan. Jadi kalau perangkatnya semakin banyak, otomatis kebutuhan listriknya akan semakin banyak juga. Jadi otomatis kita butuh kabel yang mungkin lebih besar. Nah, standarnya sebenarnya sudah ada acuannya. Seperti misalnya bisa diambil dari EMA atau dari beberapa asosiasi yang lain, Ayaska, Usachi. Itu semuanya memang mereka ada kok untuk standar perkabelannya. Untuk korslet itu sendiri sebenarnya yang paling gampang kita melihat korslet itu sebenarnya kan sama dengan di rumah lah. Kalau di rumah kan ada MCB ya. Kalau di mobil itu dengan sekring, dengan fuse. Nah, begitu terjadi korslet, selama fuse ini terpasang dengan benar, korslet itu akan ketahuan dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya kita memasang sistem audio tanpa memasang satu buah fuse tambahan, yang mungkin harga di pasarannya juga nggak mahal lah ya, termasuk menurut saya sih hemat banget harganya. Dan saya rasa sudah tidak proper. Jadi usahakan apapun yang dipasangkan dalam mobil sebagai tambahan di luar standar mobil, itu ditambahkan fuse atau sekring. Sebenarnya ada tabel yang bisa kita pakai sebagai acuan. Acuannya misalnya kita ngomong, misalnya saya memakai kabel 8 AWG. Oke. Nah, kabel 8 AWG ini maksimal besaran fuse yang bisa dipakai adalah di 50 ampere. Nah, pada saat saya memakai lebih dari 50 ampere, artinya besaran arus listrik yang melewati fuse itu bisa lebih besar daripada kabelnya. Nah, yang terjadi adalah pada saat arus ini terlalu besar, yang terjadi adalah fuse-nya tidak putus, kabelnya kepanasan. Oke, jadi itu yang membuat biasanya kulit kabel itu meleleh. Nah, pada saat meleleh ini, dia akan ketemu dengan bodi. Karena pemasangan kabel ini selalu ada di bawah karpet. Dan langsung ketemu dengan bodi. Otomatis, yang terjadi adalah plusnya ini ketemu dengan bodi.
Nah, pada saat dia ketemu dengan bodi, itu yang dinamakan korslet. Untuk fuse yang ada di perangkat aktif, biasanya hanya melindungi perangkat aktifnya itu sendiri. Tapi dia tidak melindungi kabelnya. Otomatis, yang dibutuhkan adalah fuse yang jaraknya maksimal adalah 40 cm dari kepala aki. Oke, itu wajib digunakan pada saat memasang amplifier. Nah, fungsinya adalah supaya melindungi kabelnya ini sendiri. Nah, begitu kabelnya ada korslet di area perkabelan, otomatis fuse yang ada di dekat aki ini yang akan putus duluan. Jadi, menurut saya, main fuse yang 40 cm dari kepala aki itu adalah wajib. Pada prinsipnya sebenarnya menggunakan kabel apapun sebagai jalur perkabelan, jalur listrik di dalam mobil, menurut saya halal-halal aja. Oke, selama besarannya mencukupi. Either itu mau kabel listrik rumah, mau kabel listrik apapun, sebenarnya pada prinsipnya sama aja. Cuman, daya tahan daripada kulit kabel di mobil itu biasanya grade-nya lebih tinggi. Biasanya akan grade-nya lebih tinggi. Tapi bukan berarti grade dari yang di rumah itu grade rendah ya, bukan. Tapi grade-nya lebih tinggi terhadap kelembaban. Karena kalau yang di rumah itu terkadang kelembaban itu tidak terlalu banyak. Karena dia tertanam dalam tembok. Tapi kalau di mobil itu adanya di area yang memang sering kena basah. Misalnya kita buka pintu, hujan masuk gitu ya. Jadi lembabnya itu membuat kabel ini apakah masih berfungsi normal atau enggak. Nah, yang paling penting menurut saya untuk perkabelan adalah pilih kabel yang OFC, Oxygen Free Copper. Nah, otomatis tidak ada udara lagi di dalam kabel itu sendiri. Nah, dengan begitu, lembab ataupun panas itu lebih bisa terlindungi untuk kabel. Untuk daya tahan kabel, so far sampai hari ini pengalaman saya tergantung daripada kabel yang digunakan. Jadi misalnya hari ini kan untuk audio mobil itu kan sudah banyak banget jenis-jenis kabel, tembaga, atau apapun itu yang dipakai. Dan terlalu variatif sebenarnya kalau kita ngomongin soal durability daripada kabel itu sendiri. Cuman prinsip dasarnya adalah gini. Saran saya adalah, yang tadi nomor satu adalah OFC. Oke, Oxygen Free Copper itu membuat kabel itu daya tahannya akan jauh lebih tinggi. Normally, saya biasanya kalau untuk kabel OFC rata-rata di kisaran 5 tahun sampai dengan 6 tahun itu masih bertahan. Oke. Tapi kalau misalnya memakai kabel yang pada dasarnya sudah tidak OFC dan memang tidak certified OFC-nya, saran saya kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun sudah mesti diganti. Sekian penjelasan saya mengenai safety kelistrikan untuk audio mobil dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.